Sebagai universitas tertua di Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo atau UNG telah mendedikasikan diri selama 58 tahun sejak berdiri tahun 1963. Sebagai gerbang di utara Indonesia, UNG terus meningkatkan kompetensi mahasiswa di berbagai program studi guna menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, berjiwa entrepreneur, dan mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. UNG membangun kerjasama dengan pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, dan universitas-universitas terkemuka di Indonesia dan dunia. Rektor Edward Tuolok bersama 860 dosen dan 39 profesor terus memperbaiki dan meningkatkan indikator-indikator kinerja, keunggulan dalam mengajar, keunggulan dalam riset, dan keunggulan dalam inovasi. Selama 1 dekade terakhir, UNG terus meningkatkan kompetensi dosen, riset-riset yang menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, inovatif, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Perkenalkan, saya Tommy Ricardo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor peserta 2019008444127, nomor induk mahasiswa 12032222050. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, akan melaksanakan ujian kinerja praktik dengan video pembelajaran materi atletik, khususnya lari jarak pendek kelas 7 di SMP Negeri 16 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Mohon kiranya dosen dan tim penilai memberikan saran dan perbaikan agar kiranya kedepannya saya lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyaksikan tayangan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk kita berdoa dulu sebelum memasuki pelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas disiapkan kelasnya. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk pembelajaran pada hari ini, Pak Tommy mau absen dulu nih. Kira-kira yang nggak masuk siapa aja dan yang sudah hadir siapa aja ya. Yang pertama Amizat, Akil, Iya, Pak. Denis Marlando, Iya, Pak. Elia, Iya, Pak. Lekat Melani, Iya, Pak. Merti Robiani, Ada. Rivaldi, Firza, Ada, Pak. Wildan, Devo. Iya, Pak. Oke, semuanya masuk semua ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk aktivitas, Pak Tommy mau nanya dulu nih kabarnya nih. Kira-kira gimana hari ini? Ada yang sakit, apa kurang enak badan? Apa karena habis diputusin sama pacarnya jadi galau-galau? Gak ada ya? Ada. Gak ada, ya alhamdulillah. Oke, jadi pesan Pak Tommy, silakan tetap jaga kesehatan. Karena cuaca juga kita sekarang udah masuk sering musim hujan ya. Iya. Jadi jangan sering hujan-hujanan dan tak masuk angin. Jadi biar badan juga sehat, pola tidurnya juga diatur. Jadi yang sering main game, begadangan atau gimana ya kalau bisa dibuat batas maksimal mungkin jam 10 itu udah maksimal baru tidur. Karena istirahat yang efektif itu kurang lebih 8 jam. Jadi kalau sekiranya udah jam 10 tidur, bangun jam pagi, itu kan pas. Jadi kalian bisa langsung mandi, sarapan, siap-siap sebelum berangkat ke sekolah. Nah, waktu ini dulu semangat ini ibaratnya ini pada agak-agak kurang gimana gitu ya. Oke, potong cek dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, kurang kompak. Sekali lagi ya.
Semangat pagi. Jadi hari ini kita bakal masuk lagi ke materi atletik. Nah, untuk yang masih ingat kira-kira minggu kemarin masih ada ingat nggak materi apa yang sudah kita pelajari? Jalan cepat nih. Minggu kemarin kita belajar jalan cepat, sekarang kita continue. Untuk hari ini kita masuk ke lari jarak pendek. Lari jarak pendek ada nggak kira-kira yang bertanya ini? Ya, apa nih? Apa alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan? Alat apa yang dapat mengukur untuk kecepatan? Ada yang bisa jawab nggak? Sebenarnya yang untuk mengukur kecepatan itu banyak ya. Salah satunya dia yang berbentuk detik, bisa jam, bisa stopwatch, terus yang lain-lain lah. Cuman biasanya pada umumnya kalau pas pada saat kalian perlombaan lari atau pada saat melakukan aktivitas untuk menghitung kecepatan, itu biasanya lebih efektif pakai stopwatch. Sebenarnya pakai jam juga bisa, tapi kalau emang jamnya yang dia udah ada menu stopwatch itu lebih efektif, karena kan kalau stopwatch itu bisa kita start, bisa kita pause. Jadi pas begitu, contoh kayak perlombaan ajang-ajang bergengsi, contohnya entah kayak Po2SN, entah PON, entah apa gitu kan. Nah biasanya tuh juri itu dia pakai stopwatch. Jadi pas begitu kalian lari, pas memasuki garis finish, itu pasti timernya itu dia udah megang. Jadi pas begitu udah finish langsung tak, jadi langsung kelihatan. Oh si Dennis larinya waktunya 10, sekian detik. Nanti Zepo 10, sekian detik. Itu karena per sekian detik itu mempengaruhi juga. Sumpamanya Dennis finishnya juara 1 dia 10,1, si Zepo 10,3, tetap Dennis walaupun hitungannya sama-sama 10 detik. Jadi yang kan menjamin yang paling cepat. Makanya materi yang bakal Pak Tommy sampaikan pada hari ini bakal mengedukasi kalian, mengasih tahu kalian ibaratnya bagaimana langkah-langkah cara melakukan lari jarak pendek yang baik. Nah, untuk itu di sini nanti bakal potong tayangin video. Tujuannya biar kalian itu bisa paham ibaratnya gimana sih langkah-langkah melakukan start jongkok yang benar, langkah-langkahnya gimana, ibaratnya posisi tangannya seperti apa, posisi dengkulnya seperti apa, pinggulnya waktu diangkat itu harus seperti apa, terus pada saat lari melakukan akselerasi atau pas pada saat ada yang lari untuk mempertahankan kecepatan tuh harus seperti apa, karena teknik-teknik itu ada. Jadi nggak cuman kalian tuh berlari itu cuma sekedar apa ya, lari begini-begini, tapi emang ada ayunan juga ngarah, terus pandangan juga itu juga mempengaruhi, terus mulai juga dari tolakan kaki kalian sama tumpuan kaki kalian juga kan, karena kalau lari yang betul itu kan agak seperti ini. Jadi nggak ada yang kalau kalian seperti napak seperti ini pasti lebih lelah, capek, karena dia langsung bertumpu ke telapak kaki ya. Nah, untuk manfaatnya juga banyak, salah satunya menjaga kebugaran kalian, karena lari termasuk ke kategori kardiovaskuler. Nah, terus manfaatnya juga ya banyak untuk kalian berolahraga. Contoh kalau kalian sore umpamanya mau melakukan aktivitas olahraga, kan ya lari ini kan termasuk olahraga yang murah meriah ya, nggak perlu gunain peralatan yang banyak atau peralatan yang mahal, tinggal kalian pakai sepatu, pakai olahraga, tinggal lari aja. Lari merupakan salah satu nomor lomba dalam olahraga atletik. Lari dibagi menjadi 3, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Kali ini kita akan belajar tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek sering disebut dengan sebutan sprint, yaitu lari dengan mengerahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Sprint sendiri merupakan lari dengan jarak kurang dari 400 meter. Kenapa kurang dari 400
flying start ketika berlari dan ketika memasuki garis finish mesti dilakukan dengan teknik yang benar. Ada 3 jenis start dalam lari. Yang pertama adalah start berdiri atau standing start, digunakan pada lari jarak menengah dan jarak jauh. Yang kedua adalah start melayang atau flying start, digunakan pada nomor lari estafet oleh pelari nomor 2, 3, dan 4. Yang ketiga adalah start jongkok atau crouching start. Start ini digunakan untuk lari jarak pendek. Start jongkok dilakukan untuk memperoleh kecepatan optimal sejak awal lari. Start jongkok memberikan tolakan kaki dan daya dorong ke depan lebih besar sehingga menghasilkan kecepatan yang lebih maksimal. Start jongkok jarang dilakukan oleh seorang pelari untuk lari jarak jauh karena lari jarak jauh tidak membutuhkan kecepatan maksimal pada saat awal lari. Start jongkok dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah start pendek atau short start atau bunch start. Yang kedua adalah start menengah atau medium start. Yang ketiga adalah start panjang atau long start. Kaki kiri berada di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kiri sejajar dengan ujung kaki atau lebih ke depan dengan jarak sekitar 1 kepala. Untuk medium start, kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepala. Kemudian untuk long start, kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan dan di belakang kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepala. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah termasuk short start, medium start, atau long start? Dilihat dari posisi lutut kanan yang lebih di depan daripada ujung kaki kiri, maka dapat disimpulkan ini merupakan short start. Coba amati gambar berikut ini. Gambar pertama adalah short start, adalah medium start, yang ketiga adalah long start. Perbedaannya ada pada jarak kaki dan lutut.
disebut sprint karena pelari berlari dengan kecepatan penuh dari start hingga finish. Lomba lari jarak pendek menggunakan start jongkok atau crouching. Pelari jarak pendek sering disebut sprinter, harus memiliki otot-otot tungkai yang kuat dan cepat atau memiliki power yang tinggi. Teknik start, kecepatan berlari, serta teknik memasuki garis finish sangat menentukan keberhasilan peserta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih tadi tayangan video pembelajarannya ya, jadi bisa kalian pahami. Jadi kalau juga nyimak cara-cara kalian melakukan start, pas mau masuk ke garis finish, otot tungkai ibaratnya harusnya lebih baik lagi atau lebih kuat lagi. Ibaratnya itu semua tergantung dari intensitas latihan kalian. Semakin kalian sering melakukan untuk melatih kekuatan otot tungkai, itu untuk pelari khususnya itu malah lebih bagus lagi pada saat kalian nanti melakukan lari, khususnya kalau kalian memang atlet itu berpengaruh banget ya. Jadi salah satunya banyak sih untuk melakukan latihan otot tungkai, salah satunya vertikal jump itu bisa, terus kalian naik turun tangga dan juga mempengaruhi juga. Nah, dari video barusan ada nggak yang kira-kira mau ditanyain? Saya, Pak. Ya, aku. Mana? Pak, apa manfaat lari sprint? Manfaat lari sprint banyak ya. Salah satu manfaat dari lari itu bisa apa ya? Membuat kebugaran jasmani kalian. Jadi bisa sehat, membuat kebugaran jasmani. Terus salah satunya juga dia untuk kardiovaskuler kalian. Jadi karena kan lari itu kan secara nggak langsung semuanya bergerak. Dan pada saat kalian melakukan gerakan itu pun secara nggak langsung memompa jantung kalian tuh bekerja lebih efektif. Jadi memompakan fungsi jantung itu untuk memompa darah berjalan ke seluruh tubuh. Itu salah satunya. Terus ada yang lagi yang lain? Ambil. Berapa nomor lari yang sering dilombakan? Berapa nomor lari yang sering dilombakan? Yang harus kalian pahami khususnya untuk lari jarak pendek ya, itu ada 100 meter, 200 meter, dan 400. Jadi 300 meter. Jadi kalau kalian nanti ketemu soal ujian berapa itunya, ada jawab, ada pilihan 100, 200, 300, ada pilihan 100, 200, 400, yang itu 100, 200, dan 400. Terus ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Ya, boleh. Apa nama tempat lari? Nama tempat lari banyak ya. Lapangan itu juga bisa. Terus tapi kalau yang umumnya, kalau kalian biasa jogging, kalau kalian pernah main ke Bandar Lampung, khususnya kalian ke stadion lah, maksudnya Bandar Liwa, itu dia biasanya di pinggiran stadion tuh ada namanya dia jalannya kayak gini keliling stadion. Tapi dari garis-garisnya itu namanya jogging track. Jogging track itu kan dia jadi ada garis-garisnya ya, berarti fungsinya ya untuk area orang-orang yang mau melakukan lari atau jogging. Ada lagi? Ya. Kerja. Pak, apa start apa yang digunakan lari jarak pendek? Cara yang digunakan lari jarak pendek tadi kita pahami sambil kita amati juga tadi, salah satunya start jongkok. Jadi start jongkok itu fungsinya untuk melakukan lari jarak pendek. Ada lagi sebelum kita masuk ke lapangan? Oke. Apa sebutan lari jarak pendek? Pelari jarak pendek. Nah, ini biasanya keluar juga di soal-soal ujian. Itu sebutan untuk pelari itu sebutannya adalah sprinter. Jadi itu ibaratnya untuk sebutan pelari. Oke, kira-kira paham ya tadi ya dari video yang udah kita tayangin. Nanti kalau udah paham, kita nanti sekarang masuk ke lapangan, kita melakukan pemanasan dulu, nanti baru kita demonstrasi atau foto praktek ini semua. Oke, siap ya lapangan ya. Oke, yuk silakan sekarang ke lapangan. Keluar semua, kita lapangan masuk pemanasan. Temponya ke atas semuanya. Yuk. Itu mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
tarik tangan. Sekarang kita pemanasan berbentuk permainan. Silakan kalian tidak silakan. Ini ayo. Yo, sprint. Ya. Oke. Yo, lanjut. Tali yang bicara mau Winda deh, maju ke depan. Siap ya? Yo. Yo, sprint. Yo. 3. Ya, sprint ya. Yo. Nah, sebelum waktu lintasan, oleh rekan-rekan kalian pada saat melakukan start jongkok langsung sprint. Jadi pas pada posisi bersedia, ini kan ada garis ya. Ini sejajar sama dengkul, jarak kurang lebih ke kepala, posisi tangan seperti ini, ya kan? Sejajar seperti ini bersedia, pas siap, ambilnya naik ke atas ini. Nah, ini agak rigid biar untuk pada dorongan. Jadi bersedia, pasti pukul. Lari. Pas kalian posisi lari, itu gerakan tangan nggak boleh samping begini, tapi harus lurus. Nah, pas pada mau masuk finish, itu banyak cara. Boleh kalian pusingin dada paling depan seperti ini, boleh posisi kepala kalian seperti ini, terus boleh juga bahu miring. Karena pada saat finish melakukan garis itu yang dihitung perjalanan finish itu pas pada saat sejajar seperti ini, itu bagian tubuh mana yang duluan untuk garis. Jadi seumpamanya walaupun hampir sama jaraknya kurang lebih seperti ini ya, nah, kurang lebih dengan berapa ini masuk. Makanya banyak cara, kebanyakan orang tuh biasanya untuk finish tuh dia langsung ngedorin ini pak, kalau nggak ngebusungin dada seperti ini. Makanya kekuatan dibuat jarak segitu biar kalian nanti pas begitu saat lari cepat masih ada jeda untuk ngerem ya. Oke ya. Siap. Siap gimana siap? Oke. Oke. Yo lanjut yang kedua. Wildan, Hamizar sama Ripaldi. Ya, bersedia gimana tadi? Komponen itu ke tanah. Nah, bersedia, siap. Ya.
Lagi yuk. Merti, Elia sama Firza. Yuk, mulai. Nah, ini LKPD-nya silakan perempuan aja deh yang ngatur. LKPD kelompok. Ya. Nah, ini kalian untuk checklist. Checklist ibaratnya nanti kelompok lain yang melakukan gerakan. Oke. Yuk, kita mulai ya. Jadi mulai Denis, Akil sama Ziku silakan masuki arena untuk lintasan. Ya. Oke, nah ini sama si Aceh oke. Bersedia, siap. Den. Oke, yuk lanjut. Rivaldi, Amiza dan Wildan. Ayo Po, jangan info itunya Po. Oke, siap ya. Yuk posisi bersedia. Bersedia, siap. Kece. Udah. Oke. Nah. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan kerjakan. Oke, dari kelompoknya Merti. Ayo, Merti. Nah, baca. Nah, itu aja. Apa tuh? Kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan lari jarak pendek. Ya. Badan terlalu condong ke depan. Oke. Terus? Lakukan gerakan zigzag. Oke. Mendaratkan kaki menggunakan tumit. Ya. Mengurangi kecepatan menjelang garis finish. Oke, ya boleh tepuk tangan nih kelompoknya Merti. Oke, sekarang kelompoknya Elia. Ayo. Langkah-langkah melakukan sprint lari jarak pendek. Ya. Posisi kepala dan leher rileks dan pandangan fokus ke depan. Oke. Ketika berlari tepuk siku pada posisi 90 derajat. Oke. Saat lengan bergerak jaga agar posisi bahu tetap stabil dan rileks. Oke, ya boleh tepuk tangan untuk kelompoknya Elia. Sekarang terakhir untuk kelompoknya Irja. Ayo. Langkah-langkah melakukan sprint lari jarak pendek. Oke. Posisi kepala dan leher rileks dan pandangan fokus ke depan. Oke. Ketika berlari, tepuk siku pada posisi 90 derajat. Saat lengan bergerak, jaga agar posisi bahu tetap stabil dan rileks. Ya. Ketika berlari, angkat lutut bagian depan serta luruskan kaki bagian belakang. Oke, ya boleh tepuk tangan boleh. Oke. Jawabannya pas semua ya. Jadi kurang lebih itulah hasil pengamatan kalian pada saat kalian mengamati gerakan kawan-kawannya. Nah, jadi Pak Tommy kasih
sedikit praktek lagi untuk ibaratnya biar kalian juga paham. Jadi pada saat melakukan start jongkok untuk melakukan lari jarak pendek, posisi badan dia harus rileks ya, harus rileks dalam arti ibaratnya nggak boleh tegang, nggak boleh kaku, karena posisi kalian lari tuh ya harus benar-benar rileks juga. Kalau kalian posisinya kaku pasti kalian larinya kayak robot. Malah kalau begini malah susah kan, jadi kan emang harus pas. Jadi ayunan tangan itu juga mempengaruhi, jadi nggak boleh namanya lari tuh badan miring, tapi harus lurus, pandangan ke depan, nggak boleh lari nunduk gini. Jadi emang pandangan depan rileks, langkah kaki juga lihat kan seperti ini. Jadi nggak boleh, jangan begini. Kalau begini kalian pasti bakal lebih cepat capek, jadi agak tinggi. Jadi pada saat start juga pas kayak tadi. Nah ini lurus ya, ujung dengkul ujung kaki, jarak kurang lebih satu kepalan tangan, posisi dari seperti ini kembali. Itu juga sama sengaja ini posisi apa dia siap angkat panggulnya kan, pas iya baru dorongan. Untuk kelompok yang menurut pandangan Pak Tommy mempunyai visi misinya bagus, semangatnya bagus, langkah-langkah pembelajarannya bagus, Pak Tommy kasih ke kelompoknya si Denis. Oke, ya boleh tepuk tangan ya untuk kelompok Denis. Oke, oke, jadi yang lainnya silakan jangan putus semangat, tetap ini hanya sebagai motivasi kalian aja biar kalian nanti lebih baik lagi ke depannya. Dan habis ini kita bakal melakukan falling down. Jadi fungsinya biar kalian keperegangan apa namanya kemampuan biar ada peregangan, biar kalian nggak kram segala macam. Dan ini fotonya kasih LKPD dulu, fungsinya nanti kalian kerjakan di rumah, kerjain besok baru pas ketemu selanjutnya baru dikumpul. Oke? Oke, di situ keterangannya silakan nanti kalian buat gambar lintasan lari. Oke. Gambar lintasan lari. Oke. Ya, jangan sampai. Oke. Yuk, silakan dibalik dulu itunya, LKPD-nya taruh ke bawah, kita melakukan peregangan dulu. Yuk, pendinginan. Oke. Yuk, Pak Tommy pimpin yuk. Oke, semuanya pendinginan. Oke, yuk, dimulai dari tangan ya, mesin. Oke, 1, 2. Yuk, kakinya diputar. Tuh. Yuk, sebelah kiri. Ya, ayo. Tuh. Terus. Udah, siap, yuk. Oke ya, cukup ya pendinginannya ya. Ya. Nah, LKPD tadi silakan nanti kalian kerjakan. Dan untuk materi selanjutnya itu kita akan memasuki materi dengan tema dari jarak jauh ya. Oke, silakan sebelum kita menutup aktivitas pada hari ini, silakan dari tempat aja Amizar pimpin kawan-kawannya doa. Oke, yuk. Doa. Oke, selesai. Yuk, silakan diambil KPD-nya masing-masing. Yuk, kita kumpul dulu semuanya. Oke, silakan kita tos dulu di mana-mana satu kelas. TP 16.